Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cecep Muharam Effendi, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, semester 2. Di video kali ini, saya akan mewawancarai sedikitnya tentang pendidikan di masa pandemi. Dan di video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang kebetulan kuliah di UIN SMH Banten. Baik, saya sudah kedatangan mahasiswa dari UIN SMA Banten yang akan menjadi narasumber kali ini. Alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada narasumber. Baik, nama saya Saputra. Saya dari UIN SMA Banten dan jurusan saya dari Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Saya semester 4. Baik, langsung saja. Ya. Baik, langsung saja. Saya akan menanyakan terkait tentang pendidikan di masa pandemi kali ini. Bagaimana pendapat Anda terkait pendidikan di masa pandemi ini? Kalau menurut saya sendiri, pendidikan di masa pandemi ini ada dua sisi. Yang pertama ada sisi positif dan yang kedua ada sisi negatif. Di sisi positif ini kita bisa meluangkan waktu sebanyak-banyak mungkin di rumah bersama keluarga, dan juga kita bisa belajar di dalam yang kita sebut dengan belajar di HP gitu. Di HP kan kita bisa searching gitu kan. Terus ketika di sisi negatifnya, inilah yang banyak itu di sisi negatif. Yang pertama, di sisi negatif ini ada yang namanya sinyal, nggak ada sinyal gitu kan. Kalau misalkan orang pelosok pasti yang namanya sinyal itu nggak ada. Disitulah kita namanya keteteran lah, kalau bahasa kita yang sangat keteteran kalau kita tidak ada sinyal. Terus ada lagi yang namanya nggak ada kuota. Apalagi nggak ada kuota, kita tidak bisa tahu info apa-apa dari kampus gitu kan. Paling hanya segitu sih antara sisi positif dan sisi negatif gitu kalau menurut saya sendiri. Lalu apa saran Anda terkait pembelajaran di masa pandemi ini? Kalau saran saya sendiri sih, ya memang sudah bagus dengan yang namanya diadakannya pembelajaran online. Kenapa dikatakan bagus? Karena memang kita pertama menghindari yang namanya COVID-19 gitu kan. COVID-19 agak terkecok bahasanya. Ya bisa dikatakan bagus seperti itu, kita bisa menghindari yang namanya corona gitu kan. Akan tetapi banyak sih yang namanya ketidaksukaan saya dengan pembelajaran online ini, yang terutama masalah ketika kita tidak punya kuota gitu kan. Ada saja tidak sedikit dosen gitu yang memberikan tugas gitu kan, tanpa mengetahui kondisi mahasiswanya ini. Dia hanya mengasih tugas tanpa dia menjelaskan materinya, tanpa dia ngasih stimulus kepada mahasiswanya. Dia selalu memberikan tugas yang dimana tugas tersebut harus dikerjakan. Ya sedikitnya dia ngasihnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu tuh. Itu yang ketidaksukaan saya. Emang bagus gitu tuh kalau misalkan yang namanya pembelajaran online ini. Yang pertama, kita terhindar daripada virus corona. Ya tadi ketidaksukaan saya terhadap pembelajaran online ini hanya itu gitu. Tidak sedikit dosen gitu kan yang ngasih tugas tanpa memberikan pemaparan materi terlebih dahulu gitu tuh. Paling itu sih kalau saran saya sih ya. Kalau misalkan kita masih bisa offline gitu kan, apalagi di sekarang ini sudah menurunnya yang namanya yang terkena virus corona ini sudah menurun sekali gitu kan. Kita bisa menerapkan offline kembali dengan cara kita menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita terapkan di dalam kampus secara offline gitu kan. Kalau saran saya ya saya pengennya offline gitu. Kalau misalkan offline kan kita bisa merasakan kepuasan. Dimana kita bisa merasakan kepuasan? Setidaknya dosen itu memberikan materi dan diterangkan gitu, daripada online gitu kan. Kalau online kan ada saja, bahkan tidak sedikit dosen gitu yang namanya memaparkan materi gitu. Paling cukup segitu sih kalau saran saya, pengennya offline gitu. Jadi
Anda. Enggak. Baik, terima kasih kepada pendapat dan sarannya. Mudah-mudahan pemerintah dan pihak akademik bisa mendengarkan keluh kesah seorang mahasiswa.